Okay, guys, let me tell you now about the conditional sentence type 2, or you can also say second conditional sentence ya. Jadi kita membahas tentang kalimat penggantian tipe kedua. Okay. And first one, what does it mean? Maksudnya apa ini maknanya yaitu? Okay, the second conditional sentence is used to express the consequence of an unrealistic action or situation in the present or future ya. Jadi kalimat penggantian kedua ini itu digunakan untuk mengungkapkan akibat dari suatu tindakan atau situasi yang tidak real ya, yang tidak nyata pada waktu saat ini atau pada waktu yang akan datang. Okay. So here the expression is contrary to situation or the fact at the present time. Ya. Jadi ungkapannya nanti itu berlawanan dengan situasi atau kenyataan pada saat itu. Okay. Jadi contrary with the fact, berlawanan dengan fakta yang disampaikan ya. Okay. And then how about the form? Ya. The sentence pattern, bentuk polanya kalimat conditional tipe kedua yaitu seperti ini. If biasa karena selalu didahului dengan if, maka ini if clause-nya if, kemudian subject, kemudian verb to atau past tense, simple past tense ya. Simple past tense itu ya kata kerja bentuk kedua. Contohnya misalkan listen itu jadi listened ya, pakai ed. Work juga pakai ed, work. Ini adalah bentuk regular verb, kata kerja yang teratur, jadi tambah ed atau d itu teratur, regular verb. Tapi kalau irregular verb, nah ini harus mikir ini. You must be able to memorize, harus bisa hafal ini. Speak jadi spoke nanti, jadi ininya spoke ya. Kemudian know jadi knew. I know, I knew. If I knew, if I know. Ya, itu. If I know, if I knew. Ini bentuk kedua seperti ini ya. Bentuk kedua, bentuk kedua, bentuk kedua, bentuk kedua seperti ini. Oke. And then after if clause-nya seperti ini sudah didapat, kemudian main clause-nya bentuknya subject, kemudian diikuti boleh salah satu model ini, tapi yang paling sering kan kita gunakan seperti kemarin will ya jadi would ya. Would, should bisa, could bisa, might bisa. Jadi salah satu model, tapi yang paling sering kita gunakan would ya untuk menyatakan bahwa ini adalah past future ya. Oke, would, kemudian bentuk kata kerja pertama, verb one ya. Tidak verb two tapi verb one, kata kerja bentuk pertama. Pakai yang speak, know, listen seperti ini, work ini bentuk pertama ya. Tapi kalau if clause-nya pakai yang past tense ini, simple past. Kata kerja bentuk kedua. Oke, right. Nah, seperti inilah. Ini if clause-nya, ini main clause-nya. Itu tipe conditional sentence tipe kedua ya. Ada juga pola yang kedua, kalau tidak ada kata kerjanya. If we don't have any verb, kalau nggak ada kata kerjanya, ya kita menggunakan were ya seperti ini. Were. Whatever the subject is, ya apapun subjeknya kita gunakan were. Special for conditional sentence ya. Jadi khusus untuk kalimat penggantian itu kalau tidak ada kata kerjanya pakai were untuk tipe kedua ya. Ingat-ingat tipe kedua kita pakai were ya. Misalkan kalimatnya if she were, biasanya kan if she was, it was, itu I was, maka di sini tetap were semuanya. She were, if it were, if I were, if they were, jelas ya. Jadi apapun subjeknya, whatever the subject, Anda harus menggunakan were special untuk kalimat penggantian tipe kedua. Oke. Nah, setelah itu main clause-nya subject, kemudian menggunakan sama seperti yang di depan tadi ini, seperti ini. Would, should, could, might, oke. Kemudian kata kerjanya nggak ada, ya ini kita menggunakan be gitu. Be. Oke. Terus kemudian bisa diikuti kalau ada kata kerja pakai kata kerja, tapi kalau nggak ada pakai be. Ya, ini kalau tidak ada kata kerjanya pakai, kalau tidak ada katanya pakai be. Tapi kalau ada kata kerjanya, ya berarti be-nya nggak usah dipakai. Ya. Be atau kata kerja bentuk pertama, itu main clause-nya. Setelah itu boleh ditambah apa saja. Oke, this is the pattern of conditional sentence type 2 ya. Seperti ini bentuk pola kalimat penggantian. Ya. Tipe kedua. Oke. Let me show you the example then. Ya. Go on to the next slide.
Nah, saya sampaikan seperti yang pernah kita jelaskan, ada dua kolom, if clause dan main clause. Ini ya, if clause conditionnya, main clause to resultnya. Katakanlah kalimatnya yang seperti dulu kita jadikan tipe kedua ya. If I had much money, ya, if I had much money. Kemudian main clause-nya apa? I would buy a house for my parent. Ya. If I had much money, I would buy a house for my parent. Nah, this sentence means atau the fact of the sentence, kalimat ini faktanya, kenyataannya, karena kan ini berlawanan contrary to the fact ya, berlawanan dengan fakta. Kenyataannya, faktanya bahwa I don't have much money. Saya nggak punya banyak uang. Itu kenyataan dari kalimat ini ya. Sehingga saya tidak membeli rumah buat orang tua saya gitu. It is the fact, ini kenyataannya, kemudian diandekan, dibuat kalimat pengandaiannya seperti ini. So once again, this is type 2 of conditional sentence. Ini adalah contoh kalimat tipe kedua dari kalimat pengandaiannya. Jadi kalimat disampaikan seperti ini, itu kenyataannya adalah ini. Oke, jadi kalau kenyataan ini kita berandai-andai pakai tipe kedua seperti ini. Had ini past tense ya, simple past, kata kerja bentuk kedua, sedangkan main clause-nya pakai past future. Would kata kerja bentuk pertama seperti pola yang sudah kita bahas tadi. Oke. Second example. If Triana studied hard, ya, ini juga pakai kata kerja bentuk kedua, ya, pengandaian tipe kedua ini if clause-nya, kemudian main clause-nya she would pass the examination, ya. Would pass ini adalah past future, ya. Oke, seperti ini. The fact, kenyataannya ini berlawanan dengan saat ini, ya, dengan ungkapan saat ini. Kenyataannya bahwa Triana itu nggak belajar, ya. Triana doesn't study hard. Ini kenyataannya. Oke. Sehingga apa? Ya, Triana nggak lulus. She doesn't pass the examination. Gitu. This is the fact. The real situation-nya ini. Ya. Diandaikan pakai tipe kedua seperti ini. Oke. The third example. Contoh ketiga. If the snake were not poisonous, ya. If the snake were not poisonous, pakai were ya, karena kata kerjanya nggak ada. Snake meskipun ini singular tapi tetap kita pakai were khusus untuk pengandaian tipe kedua itu. Ya, nggak ada kata kerjanya pakai were apapun subjeknya seperti saya bilang tadi itu were. Kemudian apa yang terjadi? I would be brave to touch it. Ya, I would be brave. Ini simple past tapi menggunakan were. Kemudian ini past future-nya would be, ini juga tidak ada kata kerjanya karena brave adalah kata sifatnya. Jadi kita pakai be, would be. Seperti ini contohnya. Oke. And then what is the fact? Kenyataannya apa ini? Ya, snake itu poisonous. Ya, the snake is poisonous. Ya, snake itu beracun, berbisa. Gitu. Terus kemudian apa? Ya, saya nggak berani menyentuhnya. I don't be brave to touch it. This is the fact. Ini adalah situasi yang sebenarnya. Diandaikan pakai tipe kedua seperti ini. Oke, sehingga berlawanan dengan kenyataan fakta pada present time ini. Oke? Right. Besides that, you can also say the main clause first and then if clause come after ya. Jadi Anda bisa menuliskan main clause-nya dulu, kemudian diikuti if clause-nya. Boleh seperti yang dulu pernah kita sampaikan ya. Jadi seperti ini, I would buy a house for my parent. Kemudian if clause-nya if I had much money ya. Ini tanpa koma tapi kalau main clause-nya di depan. Jadi you can say this, I would buy a house for my parent if I had much money, or you can also say if I had much money, I would buy a house for my parents ya. Yang kedua, Anda juga bisa memindahkan ini. She would pass the examination, tapi she-nya harus jelas. It must be clear who is it ya. Triana. Triana would pass the examination if she studied hard. If she studied hard ya. Jadi ini bentuknya mengikuti past future-nya di depan karena main clause, kemudian ini past tense-nya di belakang if clause-nya. Oke. Yang ketiga, I would be brave to touch it, itu adalah snake. Maka kita clearkan, jelaskan di kalimat
awal, I'll be brave to touch the snake. Oke. Kemudian if clause-nya menjadi if it were not poisonous. Jadi ini pengganti dari kata snake ya, subjeknya kita ganti ya. Oke. Nah, seperti ini sekali lagi tipe kedua kalimat penggantian tipe kedua sekali. I hope you can understand my explanation ya. Saya harapkan kalian bisa memahami penjelasan saya. It's not difficult. Okay. Thank you very much for your attention.